Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan kepala sekolah dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru, serta pada akhirnya mampu menciptakan kondisi belajar siswa meningkat. Secara implisit, definisi ini mengandung makna bahwa kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran yang optimal. Bertaut dengan iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran yang optimal dan tumbuh kembang murid, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu opsi bagi para guru untuk mengembangkan kemampuan murid secara optimal. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, menggunakan strategi yang matang. Kesiapan belajar murid meliputi kesiapan minat dan profil. Sedangkan untuk strategi diferensiasi bisa menggunakan diferensiasi konten, proses, atau produk. Agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, kita perlu menyiapkan diri terutama para guru yang akan menjadi aktor utama pada pembelajaran berdiferensiasi. Upaya penyiapan guru dapat dilakukan dengan pendidikan dan latihan, pembimbingan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai pemimpin pembelajaran, terkait diferensiasi tercermin pada kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sekolah pada saat melaksanakan pembelajaran. Di sisi lain, sebagai pemimpin, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi bagian transformasi pendidikan dengan melakukan aktivitas lain di luar sekolah di mana saya bertugas. Apa kegiatan saya lakukan? Memberikan materi pendidikan dan latihan baik sinkronus maupun asinkronus dan juga observasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah lain. Aktivitas kepemimpinan penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan pada saat memberikan materi pendidikan dan latihan. Pada kegiatan ini saya menggunakan berbagai media dan juga bahan tayang agar capaian pembelajaran bisa maksimal. Peserta melaksanakan diskusi dengan berbagai macam cara menuliskan pendapatnya pada kertas HVS kemudian menempelkan di dinding. Apa yang sudah mereka tulis kemudian mereka bacakan dan meminta peserta lain memberikan tanggapan dan juga umpan balik terkait dengan apa yang telah ditulis dan dibacakan oleh peserta yang lainnya. Pada kegiatan ini juga peserta bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung untuk membagi informasi dan juga menggali terhadap topik tertentu yang sedang menjadi bahasan pada kegiatan. Pada forum diskusi secara umum, peserta akan menyampaikan pendapat dan juga tanggapi peserta lain. Penggunaan post-it merupakan hal yang menarik di dalam kegiatan pendidikan dan latihan ini. Pada sesi materi secara umum, saya menggunakan berbagai macam media untuk tayangan, kemudian proyektor, dan juga strategi kegiatan tetap berlangsung dengan baik. Di awal kegiatan, di sela-sela, dan juga di saat-saat tertentu saya juga memberikan ice breaking agar semangat selalu terjaga. Kegiatan curah pendapat, berbagi pendapat secara pribadi juga selalu kita gunakan di dalam kegiatan pendidikan dan latihan. Berbagi cerita pendapat dengan teman sampingnya dari peserta itu merupakan hal yang menarik juga. Kegiatan berkunjung ke kelompok dan juga peserta lain untuk menggali informasi ini tidak kalah serunya dan ini selalu kita gunakan agar selalu terjadi sebuah dinamika di dalam kegiatan diklat. Menuliskan pendapatnya dengan menggunakan kertas plano ini juga menjadi sebuah keseruan tersendiri karena biasanya peserta akan berlomba-lomba dan juga sedikit berdesakan.
Dari apa yang sudah mereka tuliskan, kemudian dimintai pendapatnya. Pada penyelesaian LKS, peserta akan menuliskan pada lembaran yang telah disiapkan, kemudian peserta akan membacakan. Setelah itu peserta akan memperlihatkan kepada peserta yang lainnya. Post-it tetap menjadi bagian yang menarik pada sesi berikutnya pada kegiatan pendidikan dan latihan ya. Dengan tujuan ya untuk menuliskan sesuatu yang simpel, kemudian akan menggali lebih luas tentang apa yang sudah dituliskan oleh peserta. Pada kegiatan pendidikan dan latihan sesi yang lainnya, saya juga menerapkan strategi yang kurang lebih sama dengan kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan sebelumnya. Jadi penggunaan post-it, kemudian kita berbagi pendapat secara pribadi, kemudian diskusi dalam kelompok kecil, ice breaking, dan juga penyampaian pendapat itu selalu saja menjadi bagian yang unik dan menarik di dalam kegiatan pendidikan dan latihan yang saya laksanakan. Pada observasi pembelajaran berdiferensiasi banyak hal yang menarik, terutama dalam proses dan juga produk. Kegiatan biasanya ya selalu diawali dengan ice breaking dan juga kompetensi sosial emosional anak siswa. Nah, diskusi kelompok, kemudian pengerjaan tugas LKS dalam kelompok merupakan bagian-bagian yang pokok. Tentunya di sini guru akan melaksanakan kegiatan diferensiasi dengan menggunakan berbagai media, baik dalam bentuk gambar, kemudian proyek dan sebagainya. Pada pendampingan saya melakukan komunikasi dengan teman-teman guru dan juga kepala sekolah untuk menjaring informasi dan juga refleksi terhadap keterlaksanaan pembelajaran terhadap guru yang sudah saya dampingi. Hal yang menarik adalah bagaimana saya melakukan komunikasi dengan peserta. Kegiatan yang lain yang saya lakukan adalah saya melaksanakan kegiatan sinkronus. Saya juga menyampaikan strategi diferensiasi yang unik dan menarik. Biasanya kegiatan akan kita awali dengan memberikan ice breaking ya untuk membangun konektivitas antara satu dengan yang lainnya. Di sela-sela kegiatan ini kita menggunakan berbagai media dan juga alternatif yang lain. Sebagai contoh berbagi pendapat, kita akan menggunakan papan Jamboard. Kemudian ketika kita berbagi kelompok untuk suatu giliran ya menyampaikan pendapat atau tampil presentasi dan diskusi kelompok, kita menggunakan aplikasi sebagai contoh adalah Wheel of Name. Nah, yang menjadi tantangan dalam kegiatan ini ya kepemimpinan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah masih terdapat sebagian guru yang belum sepenuhnya bisa menerima dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena alasan butuh waktu dan persiapan yang sangat banyak serta penguasaan teknologi yang mumpuni dibanding dengan pembelajaran biasa. Solusi yaitu memberikan pendampingan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan penguatan materi, berbagi cerita, berbagi pendapat, pengembangan kompetensi berkelanjutan dan melaksanakan supervisi. Refleksi ya bahwa pembelajaran diferensiasi ini ya sangat baik ya untuk diterapkan dalam rangka menuntun siswa mencapai kebutuhan belajarnya sesuai bakat, minat, kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian dan terima kasih. Saya Slamet Sarjono, Kepala SMP Negeri 1 Motilango, Kabupaten Gorontalo. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.